Hai teman-teman, kembali lagi. Kayaknya Edo kaget tuh barusan kayak dengar suara gue langsung langsung nengok dia. Oke teman-teman semuanya, yuk kita apakah sudah siap? Oh dari mana? Oke. Apakah sudah siap teman-teman semuanya? Kalau udah siap boleh lagi tolong di komen lagi di kolom komen bahwa teman-teman sudah siap dan kita langsung akan masuk ke sesi terakhir yang akan mengakhiri Digital Charity Conference selama 3 hari ini. Oh my god. Saya pribadi oke. Saya pribadi gimana ya, rasanya tuh antara seneng tapi sedih karena ini juga sudah berakhir dalam 3 hari ini, tapi balik lagi seneng lagi karena ngelihat, responnya dari teman-teman dan ngelihat, postingannya teman-teman semuanya di sosial media dan ngelihat juga hasil donasi yang sudah terkumpul. Nanti akan kita update donasinya. Kita akan update donasinya, sebelum kita tutup acara ini nanti. Jadi buat teman-teman, tolong please kita sampai akhir ya, sampai akhir karena nanti saya akan update donasinya. Ya, saya akan update donasinya teman-teman karena I think dari acara kita 3 hari ini teman-teman sudah sangat luar biasa, teman-teman sangat inspirasional juga, sangat inspiratif, sangat memberikan energi yang luar biasa juga walaupun teman-teman cuma dari teks, cuma dari chat, tapi saya bisa juga merasakan energinya teman-teman yang excited juga dari rumah, ngelihat juga postingan Instagram-nya teman-teman, itu membuat kita juga makin lebih excited lagi nih. Oke, ternyata sudah banyak yang siap. Siap. Ada Dina Salim siap, ini Dina udah dari hari pertama nih kayaknya. Monica Hartono ready, Johannes Salim siap nonton. Pak Johannes juga kayaknya dari hari pertama. Edmond Trainer siap, Rio Ferguso siap. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak sih kita hari ini habis ini ngobrol sama siapa kira-kira? Saya ini loh, saya agak jiper loh ngobrol sama 3 orang ini. Mereka kalau dijumlahin jumlah followersnya luar biasa banget lah. Dan impact bukan cuma jumlah followers tapi juga impact yang mereka buat dari gerakan-gerakan mereka, dari bisnis-bisnisnya mereka, dari apa yang mereka buat itu juga sangat inspiratif banget. Kak Edozel, iya benar salah satunya Edozel. 2 lagi siapa nih kira-kira? Kita akan ngobrol sama siapa sih? Saya penasaran teman-teman di sini pada pada on nggak? Oke, sebentar ini kayaknya komennya belum masuk. Ini pada kemana ini teman-teman semuanya? Sudah sesi terakhir loh, saya masih semangat ini sama teman-teman. Yuk kalau teman-teman sudah siap tadi oh ada Pau Pau, ada Kak Pau Pau. Iya benar ada Pau Pau juga. Satu lagi? Kak Edo, iya ada benar ada Kak Edo. Satu lagi juga nggak kalah seru loh, tapi mungkin memang beliau ini lebih sering di belakang layar, tapi saya yakin kalau saya sebut brand-nya, teman-teman pasti juga udah kenal dan dekat dan tahu banget. Jadi mungkin langsung saja kali ya tanpa perlu berlama-lama lagi, tanpa perlu, buang-buang waktu lagi juga. Hai Jess, halo Stel, Fox Queen. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan mengundang satu demi persatu, experts 3 experts terakhir. Kita ya it's the last but not the least. Saya yakin ya, the last but not the least, bahkan mungkin kita save the best juga kali ya buat the last. Yang akan saya perkenalkan tapi sebelumnya lagi, aduh ini kan jadi saya jadi mulai deg-degan nih ini mau memperkenalkan mereka, takut salah nanti ya. Oke, langsung saja yang saya perkenalkan pertama, saya milih siapa dulu ya? Saya akan ya yang mungkin teman-teman udah sebut aja dulu kali ya. Edozel, teman-teman. Edozel adalah seorang social media influencer, tapi bukan cuma berhenti di social media influencer, dia sebagai seorang pribadi, saya juga baca ceritanya, saya kemarin juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama beliau juga bahwa dia pernah pada posisi di mana dia benar-benar
lowest point of his life, tapi dia berhasil overcome that. Dia berhasil melampaui itu semuanya dan dia sekarang sebagai seorang social media influencer, dia bukan influencer yang susah dijangkau kalau menurut saya. Dia salah satu influencer yang, murah hati, rendah hati, dan dia juga masih terus-terusan membantu banyak orang melalui warteg gratisnya. Wartegnya benar-benar gratis loh teman-teman, bahkan paling ada kalau misalnya ada pun juga bayarnya cuma serelanya dan bahkan di situasi seperti ini warteg gratisnya masih terus, berkeliling, ya berkeliling. Langsung saja kita panggilkan, Edozel. Tepuk tangannya dong teman-teman. Hai, halo. Hai, halo Edo, apa kabar? Baik, puji Tuhan, selalu baik. Terakhir kita ngobrol berapa hari yang lalu ya berarti ya? Tanggal 9 ya berarti ya? Iya, di Instagram. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aduh, kedatangan YouTuber kondang, saya deg-degser gitu. Ini apalagi habis ini kalau ngenalin yang satu lagi ini juga nggak kalah keren, nggak kalah cetar, nggak kalah TOP-BGT lah kalau bahasa Koreanya debak. Oke, yang kedua akan saya perkenalkan yang tadi teman-teman juga udah sebut, yaitu Pau Pau. Pau Pau ini juga seseorang yang menurut saya sangat inspiratif, sangat luar biasa. Kalau teman-teman pernah dengar ceritanya, dia pernah ditusuk sampai 17 kali dan dia tidak minder dengan segala hal yang ada dalam diri dia. Dia malah comes out sebagai seorang yang menginfluence, seorang yang menyebarkan pengaruh baik juga buat sekitarnya, buat followersnya. Dan sekarang ini juga Pau Pau ini adalah CEO atau founder dari Biote. Nanti aku perlu make sure bener nggak cara sebutnya. Tapi langsung saja kita sambut Pau Pau. Tepuk tangannya dong teman-teman. Wow. Hai Pau. Hai halo Dok. Hai Pau. Apa kabar? Udah sama lain ya. Baik. Lagi di rumah aja Pau? Iya di rumah aja. Emang lu kemana-mana? Bener, Pau bener nggak sih cara sebutannya Biote ya? Atau? Iya bener. Oh, oke, Biote. Oke. Takut salah. Gue tadi sampai nge-research dulu beberapa influencer nyebutnya apa ya. Nanti takut gue salah sebut kan ya. Sampai ngeliatin review Biote. Terus habis itu kayaknya Biote keren juga. Kayaknya kok Biote nggak pernah endorse saya sih? Apa saya kurang Biote? Kayaknya udah pernah approach deh Do. Lu yang tolak deh kayaknya. Nalu do. Oke, sebentar ya. Saya perkenalin satu orang lagi yang nggak kalah kondang daripada kalian juga, yang juga sangat menginspirasi juga. Beliau adalah Mas Alex atau nama panjangnya Alexander Zulkarnain. Nah, kalau teman-teman mungkin memang beliau ini jarang tampil di depan layar, tapi saya rasa dia juga sering ada beberapa sharing baik di YOT-nya atau Young on Top tempat beliau bekerja saat ini dan berkarya saat ini, tapi juga ada juga beliau diundang ketika masih bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Nah, beliau ini adalah Brand and Partnership Director dari Young on Top Indonesia. Langsung aja yuk kita berikan tepuk tangan kepada Mas Alex. Halo, hai Jess, hai Dok. Halo Mas Alex. Hai Papa. Halo. Baik. Alhamdulillah puji Tuhan baik. Oke. Gimana nih Mas? Udah buka puasa? Udah tadi barusan habis buka puasa, terus temen juga ada saudara datang gitu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Tapi masih di rumah, aman. Nggak ada Satpol PP kok Mas di sini Mas, nggak ada yang nanya di rumah Mas. Di rumah. Di rumah orang maksudnya. Waduh. Oh, enggak. Oke. Nah, malam ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat sangat hip, sangat ngetren juga belakangan ini, yaitu tentang sosial media. Karena mungkin justru ketika WFH ini
kemarin juga kita udah sempat ngobrol sama Edo ya, bahwa ketika WFH ini justru karena semua orang malah karena nggak bisa ketemu satu sama lain, engagement-nya di sosial media justru makin secara mayoritas itu malah makin tinggi. Bener nggak sih Pau dan Edo dan Mas Alex? Iya benar sih. Betul sekali. Dan masih nyambung juga Setuju. dari yang topik sebelumnya, kita juga akan bahas tentang komunitas. Kalau komunitas kayaknya ini Mas Alex nih jagonya nih. Oke. Ya nggak juga, Edo juga jago tuh komunitas. Oke, mungkin sebelum kita mulai, aku akan mempersilakan mungkin dari Mas Alex, Edo sama Papau memperkenalkan diri dulu. Sekarang lagi sibuknya apa sih? Biar teman-teman juga mungkin yang belum update, apalagi misalnya Mas Alex nih bisa update dulu sekarang lagi sibuk apa dan lagi fokusnya ngerjain apa. Boleh dimulai dari Mas Alex, boleh. Thank you, Jess. Selamat malam semua. Saya Alexander Zulkarnain, Brand and Partnership Director dari Young on Top. Pastinya saya nggak lebih dikenal dari Edozel atau Pau Pau gitu. Karena ini dua-duanya ini merupakan dua-duanya ini merupakan role model saya nih, luar biasa nih. Apalagi Mas Edozel, wah dia kalau udah berurusan dengan yang namanya kebaikan, juga manfaat untuk banyak orang, udah nggak pakai mikir, udah nggak pakai apa, itu luar biasa, dia role model saya. Oke, ya kebetulan saya memang saat ini berkecimpung di Young on Top setelah sekian belas tahun di dunia profesional. Sekarang kita sibuk lagi menjangkau anak-anak muda Indonesia supaya ngelihat teman-teman yang seperti di sini, ada Edozel, ada Pau Pau, ada Jessica dan lain untuk melakukan sesuatu aksi yang nyata untuk melakukan kebaikan. Nah, biasanya tuh Young on Top kan datengin anak-anak. Kita punya 24 kota dan biasanya kita datengin mereka di event yang namanya Connect Conference. Nah, puji syukur sekarang ada COVID-19, mungkin di tengah semua banyak yang ngeluh, ya ini juga satu hal yang kita cita-citakan bahwa kita bisa menggapai mereka, menjangkau mereka lebih dari 24 kota yang ada perwakilan di Young on Top-nya. Jadi di seluruh Indonesia. Ternyata pada saat kita ngelakuin Inspira Webinar, muncul aja gitu beberapa orang dari Gorontalo, dari Maluku, dari wilayah Sumatera yang Young on Top aja nggak ada di situ. Gitu. Kita juga kaget. Ternyata mereka sebenarnya udah lama ngikutin Young on Top, tapi nggak pernah punya kesempatan untuk reach out, message, konten-konten, insight-insight yang positif, dan mereka merasa kami ini anak daerah gitu. Dan disinilah akhirnya setelah ada kejadian work from home, study from home, mereka merasa bahwa ini saatnya kami menembus batas. Sejajar dengan teman-teman yang ada di Jawa, sejajar dengan teman-teman yang ada di kota besar, untuk ngeliatin sesinya waktu itu Mas Edozel. Mereka belajar di situ. Ngeliatin sesinya teman-teman siapa, CEO siapa, dan lain-lain yang mereka mungkin teman-teman yang di Bengkulu nggak kepikiran gitu. Mereka akan bisa ketemu dengan teman-teman yang levelnya chief, founder, bisnis apa, dan mereka dengan willingness dan keikhlasan untuk memberikan ilmunya ini ke anak-anak muda di Indonesia. Seperti halnya sama yang di sini. Itu Jess. Tapi boleh diceritain dulu nggak sih Mas? Mungkin belum ada yang belum kenal jauh, mungkin pernah dengar doang YOT itu apa gitu, tapi belum pernah tahu secara detail YOT itu ngapain aja sih, biasanya melakukan kegiatan yang inspiring apa aja sih, gimana tuh Mas? Oke, Young on Top ini sudah 11 tahun, didirikan 2009 sama Mas Billy Boon, dari bukunya dia, karena beliau kebetulan memang di usia 29 tahun itu udah sukses banget, udah pegang 3 perusahaan, udah jadi group head director, dan Edo juga pembaca bukunya juga. Nah, ternyata dia ngelepasin itu semua untuk membangun satu komunitas organisasi yang puji syukur sekarang jadi komunitas organisasi anak-anak muda terbesar di Indonesia. Kita ada di 24 kota, kita punya pengurus aktif 1.100 dan sekian ratus ribu member. Yang menarik adalah pengurus-pengurus aktif ini memang mereka tuh benar-benar melakukan kegiatan itu berdasarkan 5 pilar. Jadi ada pilar pendidikan, katalis, juga pilar sosial, pilar kesehatan, ada juga pilar energi, ada pilar entrepreneurship atau teknologi. Jadi ini benar-benar lingkungan dan teknologi. Jadi benar-benar mereka lakukan ini, dan setiap bulannya itu ada ratusan kegiatan yang dilakukan, tapi sekarang jadinya offline, yang melibatkan ribuan anak-anak muda di Indonesia secara aktif waktu sebelum masa COVID ya. Jadi itu partisipannya itu ada 6.000, ada 7.000, bahkan ada yang sempat 12.000. Luar biasa gitu anak-anak Indonesia. Dan ini akhirnya yang kita lakukan, mungkin gaungnya tuh nggak kedengeran, nggak yang gimana, tapi
buat anak-anak yang di daerah ini nyata banget bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Itu Gak sih. mungkin lah Mas, gak kedengeran. Masa gak kedengeran YOT Mas? Iya, semoga ya. Iya. Karena kami yang ingin didengar itu sebenarnya lebih kepada karyanya sih, sehingga bisa menginspirasi anak-anak muda untuk membangun dirinya untuk ke arah yang lebih baik. Itu sih. Oke, tadi Edo kayaknya mau nanya ya, Do ya? Ya, saya tertarik banget sama statementnya Mas Alex tadi bilang bahwa justru ini adalah penyamarataan kesempatan sama teman-teman yang di daerah ya. Itu sebuah sudut pandang yang menurut saya baru buat saya dan menarik banget. Ternyata benar, jadinya semua orang jadi bisa mempunyai akses yang sama. Kalau dulu kan cuma privilege-nya teman-teman yang di Jabodetabek aja kan, tapi sekarang semua punya akses yang sama dengan kesempatan yang sama. I think it's very very insightful. Betul, kemarin ada satu sesi itu ada anak Aceh, beberapa anak Aceh, dan mereka bilang, wah saya punya kesempatan untuk langsung bertanya kepada narasumber yang mungkin saya harus datang ke Pulau Jawa dan ngikutin event offline, bayar ratusan hingga jutaan untuk ketemu, dia bilang. Tapi ini dengan mudahnya saya nanya, di-recognize, dan dia bilang ini merupakan satu kemerdekaan berpikir kami untuk mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidup ya. Dan saya selalu bilang sama teman-teman di daerah gitu, teman-teman di daerah bahwa, di era ini tidak ada batasan geografi, demografi, psikografi. Yang adalah di sini adalah batasannya cuma satu, mau atau tidak reach out sebanyak-banyaknya konten yang diberikan, baik yang berbayar, yang buat donasi, yang gratis, yang mana-mana. Ini tinggal it's about willingness aja. Apalagi sekarang akses internet juga harganya udah nggak semahal beli boba kan gitu. Jadi buat saya sekarang ini benar-benar Indonesia ini akan terasa sekali keindonesiaannya. Udah terasa gitu, udah terasa banget gitu. Suka nyes sendiri gitu ngelihat anak-anak sih ya, bukan hanya anak-anak yang ngontop, tapi di luar yang ngontop juga mereka benar-benar udah komen-komennya luar biasa. Itu sih. Siap. Keren sih. Loh, ini hostnya mana? Hostnya malah lokal. Jadi hostnya. Saya aja yang nanya Mas Alex. Hampir saya ambil alih. sorry. Hi, Jess. Hai. Sorry. Ini kayaknya laptopku udah mulai kepanasan ya? Kerja 3 hari berturut-turut. Nggak pakai stop. Tadi sampai mana? Aku truly sorry keputus ini barusan. Intinya Mas Alex keren deh pokoknya. Kami ini dibantu juga nih sama Edozel, mungkin nanti bisa collab juga sama Pau. Intinya yang penting buat anak muda Indonesia, kalau kita-kitanya sih udah adult on top ya, tapi audiensnya tetap yang on top. Adult on top. Adult tuh itu pikirannya udah dewasa banget gitu maksudnya. Pikirannya udah dewasa banget. Terima kasih sudah meluruskan. Itu maksudnya nggak mau dibilang tua ya Mas ya? Oke. Nah tadi kan aku udah nanya nih soal Mas Alex, kesibukannya apa. Nah kalau Edo sendiri atau Papa duluan, kesibukannya apa sih sekarang? Edo dulu aja. Aku dulu, oke. Saya masih sama, saya masih bikin konten di YouTube. Sekarang kebetulan lagi ada beberapa partnership sehingga kita harus upload YouTube setiap hari. Jadi itu yang sedang kita lakukan sekarang. Bikin konten, masih ngurusin beberapa side bisnis, sama Warteg Gratis. Ini kita lumayan lagi hektik karena kita jalan setiap hari. Tadi juga barusan operasional. Kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako buat membantu teman-teman yang kelas menengah ke bawah dan yang membutuhkan supaya tetap bisa bertahan, karena kita tahu pandemi ini kan bukan cuma soal kesehatan, tapi banyak yang terkena dampaknya dari sisi ekonomi, terutama pada pekerja harian gitu. Jadi kita bantu mereka sebisa mungkin gitu. Itu aja sih yang sama ya, ngisi-ngisi kelas terus berbagi di teman-teman yang lain. Kalau Edo mah. Kalau Papa gimana, Pau? Aduh, kalau dibandingin Edo kayak belum ada apa-apanya nih gue nih ya. Enggak. Ya kalau aku sih masih sibuk aja sih sebenarnya di YouTube, dan kebetulan kan karena udah lagi ada brand sendiri juga, jadi lumayan ngisi kreatif juga di sana gitu. Nah, boleh diceritain dikit nggak nih, Pau? Biote ini tuh
brand apa sih? Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum tahu. Terus Papa itu mulai itu dari kapan sih? Biote itu minuman kolagen sih sebenarnya, kayak beauty drink gitu. Jadi serbuk bentuknya gitu, dan mulai dari kapan ya? Lupa loh. November. Aku sendiri udah agak lupa sih kapan sih. Tapi kayak dari tahun lalu sih. Tahun lalu udah mulai brandinginnya juga, udah mulai mikirin konsepnya juga gitu. I see. Oke. Saya udah cek email, Papa tidak ada tuh yang saya Biote. Dari tadi udah ngeliatin, gue udah ngeliat. Edo bener nih, ngeliatin nih. Ayo Pau, langsung email Pau. Ini brand Anda, karena saya botak. Saya nggak ikut-ikutan. Mungkin khawatirnya adalah gini Dok, karena lu meluk KKI, jadi dia waduh gitu. Jadi makin ngetop takutnya Biote-nya gitu. Nanti Pamonya kalau pamor katanya. Betul tuh, itu gue takut tuh. Nanti jangan-jangan kalau Edo yang ngiklanin, Biote-nya yang diingat bukannya Papa tapi Edo. Itu buat apa sih minuman kolagennya? Bisa buat kurus kayak Leon, enggak? Enggak. Kalau Biote itu lebih ke kulit sih sebenarnya, tapi karena vitaminnya juga banyak banget kan, jadi untuk kesehatan juga bagus juga gitu Dok. Nanti kapan-kapan gue kirimin lah. Siap. Yang sama Ko Alex juga nanti aku kirimin. Siap, thank you Pak. Oke. Udah masuk. Sebentar, aku pindah. Sorry. Jadi malah ada feedback. Maafkan, ini akhirnya laptopnya mau nyala lagi. Kalau kayak gini kan tadi, kalau kayak tadi gue nanti takut kelihatan terlalu gendut gitu. Oke. Ya, nah, minum Biote. Gimana, udah cocok belum untuk endorse? Nah, sebelum kita masuk ke topik komunitas nih, biar sama-sama dulu jelas batasannya. Menurut Mas Alex, menurut Papa, sama menurut Edo, apa sih arti komunitas itu sendiri, dan hal seperti apa sih yang bisa disebut sebagai komunitas? Terus apakah followers atau subscriber itu bisa dilihat sebagai komunitas nggak sih? Silakan, siapapun yang mau duluan, saya kasih kesempatan. Pau dulu kali ya. Gimana Pak? Waduh, kalau komunitas nih sebenarnya bagian Pak Alex nih kayaknya ya. Kalau subscriber atau followers itu komunitas atau bukan sih, kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya bisa disebut komunitas juga sih gitu, karena gimana pun juga kan followers kita atau subscriber kita itu memfollow kita karena mereka memiliki interest yang sama gitu, mungkin apa konten yang aku sediakan gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Mas Alex? Kalau menurut saya nggak mau terjebak sama yang namanya definisi atau jargon ya gitu. Jadi kalau saya ngelihat komunitas itu sepanjang kita punya interest yang sama, lalu kita juga tahu apa yang kita mau tuju, nah itu bisa kita itu udah bisa termasuk dari community. Secara sederhana kalau saya sendiri, komunitas itu biasanya di-define dengan rumusan 4F sih, yaitu friends, family, fans, and followers. Jadi kadang-kadang ya saya ngefans nih sama Edo dengan kaosnya, dengan tujuannya, dengan ini. Ya saya bisa jadi kayak part of Edo community yang dibentuk, let's say di sosial media, atau dibentuk karena cita-citanya dia untuk membantu banyak orang. Saya ngefans sama Edo, mungkin let's say karena Edo CEO dari warteg gratis, bisnis yang pasti rugi. Nah di situ ya saya adalah part of, secara tidak langsung part of the warteg gratis community. Ya sesederhana itu sih kalau saya. I see. Kalau Edo, menurut Edo tuh gimana? Batasan atau definisi komunitas itu seperti apa sih? Supaya mungkin definisi komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah seperti masyarakat
paguyuban. Itu menurut KBBI ya. Nah, jadi kalau KBBI ngomong gitu ya masa saya bikin definisi sendiri. KBBI aja deh pokoknya. Selama ada masyarakat yang berinteraksi ya bener dok. Masa saya bikin definisi sendiri. Yang itu aja lah. Saya nurut aja sama KBBI inilah. Mimpi apa? Bahasa sih penutupnya kayak gitu ya. Kalau saya KBBI itu ada singkatannya tuh. Apa tuh? Kamus Besar Bahasa Istri. Jadi kalau istri udah ngomong, itu udah paling bener deh. Oh, ya, itu yang paling bener. Udah paling bener deh gitu. Nggak usah didebat, udah istri udah paling bener deh. Oke, ini gue nanya personal opinion. Menurut lu tuh tadi followers lo itu tuh adalah komunitas nggak sih, Dok? Harusnya sih komunitas, semua yang berkumpul, dan kebetulan kan mereka berkumpul untuk menonton YouTube saya meskipun dalam kondisi terpisah, tapi menjadi satu kesatuan kegiatan yang mereka lakukan, ya menurut KBBI ya komunitas berarti gitu. Mas mau take over gak? Kayaknya aku bisa buka. Nah kalau komunitas pokoknya apa yang Mas Alex ngomong itu pasti benar, soalnya kan beliau udah bertahun-tahun bikin komunitas. Jujur saya dari dulu punya banyak masalah sama handle komunitas. Saya dari dulu banget, dari zamannya nge-YouTube dari 2012 pengen banget punya komunitas tapi nggak pernah berhasil karena ada aja masalahnya, tiba-tiba nggak kepegang, tiba-tiba jadi punya ini masing-masing, kegiatan masing-masing, nggak kontrol, kemudian ada kickers lah di grup ya kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak masalahnya. Mungkin Mas Alex pasti jauh lebih ini karena udah berapa puluh ribu Mas Alex di Indonesia? Kita 600.000 sih yang member yang ini yang aktif yang tercatat. Tapi kalau jangkauan yang nggak tercatat gitu itu jutaan sih. Karena kan platformnya kita banyak ya, ada radio, ada digital, ada TV juga gitu. Jadi yang orang-orang, makanya kemarin pas saat kita bikin Inspira webinar itu memang wow, justru banyak yang muncul yang kita nggak ada di sana loh, kita juga nggak tahu mereka taunya dari mana, tapi mereka ternyata tahu, ada yang baca bukunya, ada yang kena exposure-nya, ada yang keterpa message-nya, ada yang tahu, tapi they don't know how to reach gitu. Mereka nggak tahu gimana caranya, dan di sini interaksinya jadi terbuka. Itu sih. Apa yang menyatukan 600.000 orang itu menjadi bagian dari yang on top? Apakah mereka harus mendaftar atau cukup percaya sama 5 pilarnya yang on top? Atau gimana sih Mas? Saya nggak ngerti. Yang menyatukan mereka itu apa sih? Value-nya? Dulu di awal, di 2009 kan mereka pengen sukses di usia muda yang ditunjukkan oleh Billy ya. Secara langsung gitu. Karena Billy praktisi profesional yang bukan motivator, jadi mereka udah bisa ngelihat gitu. Tapi value-nya kan lama-lama berubah. Akhirnya value-nya salah satunya adalah learn and share. Jadi belajar sebanyak-banyaknya, bagi sebanyak-banyaknya. Ini platform ini contohnya. Nah, belakangan kita udah akhirnya berpikir bahwa salah satu value yang paling penting adalah menyatukan Indonesia melalui anak-anak muda. Karena kan anak muda ini paling sering dipakai buat politik, dipakai buat perbedaan sara, dipakai. Sering banget tuh gitu. Buat beda alat makeup aja dipakai gitu, beda brush challenge aja dipakai gitu untuk memecah, beda klub bola, beda apa dipakai. Nah, pada saat itu tujuan untuk memecahnya itu tercapai, tapi nggak ada yang mikirin gimana nyatuin anak mudanya lagi, luka-lukanya mereka yang udah habis ya peristiwa politik selesai, yang lain udah duduk salaman dapetin kursi masing-masing, tapi luka-luka di bawah tuh nggak ada. Nah, makanya yang on top tuh ngambil peran aktif secara strategis. Yuk kita ngomongin lagi menyatukan Indonesia. Indonesia ini jauh lebih besar, lebih kaya, lebih konten banget dibanding perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Perbedaan itu anugerah, perbedaan itu berkah. Kalau kita selalu disamakan dan selalu berpikir hal yang sama, ya nggak pernah ada Indonesia gitu. Itu sih. I think kalau nggak salah tuh waktu itu juga ketika awal-awal aku ketahui JOT itu tuh yang bikin menarik itu adalah JOT itu menyediakan semacam leadership training dan leadership komunitas gitu nggak sih Mas di daerah-daerah gitu? Masih sampai sekarang. Jadi kita melalui sebelum COVID pun juga ada di 24 kota kita benar-benar melakukan kayak bukan hanya sekedar training, tetapi juga mentoring mereka menjadi leaders di daerahnya. Dan buat kami adalah itu wakafnya atau itu tujuan utama kami, mencetak leaders yang di daerah sehingga mereka tidak perlu harus datang ke Pulau Jawa atau ke Jakarta untuk menjadi seseorang. Mereka bisa jadi influencer yang positif
bukan hanya dari segi konten, tetapi dari segi karya yang mereka lakukan, mereka kerja di mana, mereka jadi influencer positif, mereka berkarya di apa, mereka jadi influencer positif, mereka bisa benar-benar memberdayakan lingkungan yang terdekatnya dulu, sehingga itu bisa jadi dari dekat, terus mereka bisa menjadi menginfluence yang lain, jadi besar. Contoh banget dulu di awal Young on Top itu salah satunya adalah, kalau kita tahu Malang ya, Malang tuh sebenarnya kan di Jawa Timur tuh lumayan vibrant, lumayan asik. Malang itu di salah satu inisiatornya komunitas itu adalah Young on Top. Jadi itu kita yang ngebangun dan ngajak teman-teman, nggak mudah karena dulu nggak ada yang bener banget. Saya juga keluar masuk udah kayak pintu toilet lah, keluar masuk komunitas. Tapi kenapa nggak ada yang stay? Nggak ada yang benar-benar bisa ini. Karena pada saat itu udah tercapai, mereka bubar. Nah, yang on top ini apa perbedaannya? Dia adalah komunitas organisasi. Jadi nantinya berubah terus, bukan berubah, value-nya tetap, soul-nya tetap. Tetapi nanti, oh ya, yang ini sukses di usia muda, tapi nanti setelah mereka udah menapaki karir tertentu, apalagi value-nya yang mau dicapai, apalagi value-nya, apalagi ininya. Nah, karena itu mereka senantiasa berubah, nah mereka senantiasa banyak yang stay dan juga untuk meng-create generasi-generasi berikutnya untuk naik. Jadi meski Billy nantinya umurnya 50, 60, 70 tahun, tetap aja pembinaan, concern untuk gimana caranya membangun anak muda ini nggak pernah luntur. Itu sih. Oke. Nah, lanjut nih Mas, kebetulan karena ini tadi pertanyaan gue yang udah gue set itu dari Mas Alex dulu. Menurut Mas Alex, apa sih peranan komunitas dalam bisnis, Mas? Ini nih besar banget. Contoh paling gampang deh, gitu. Paling gampang contoh Young on Top itu besarnya awalnya di komunitas. Tetapi pada saat dan Young on Top itu fokus untuk ngebangun komunitas anak-anak muda, obviously gitu, dengan value-value tertentu. Maka brand-brand yang akan datang itu mereka udah nggak datang lagi. Saya ini datang dan saya pengen cari ibu-ibu muda yang hamil karena produk ini. Oh iya benar. Dan itu obviously kita tolak gitu. Atau mohon maaf sekali gitu. Brand rokok datang gitu. Brand rokok datang dan ini kisah nyata dan mereka mau memberikan sekian belas miliar kepada Young on Top untuk proyek yang sangat simple dan cepat. Dan kita tolak kenapa? Karena salah satu pilarnya Young on Top adalah kesehatan. Bukan berarti kita benci banget sama orang yang rokok, enggak. Anak Young on Top ada yang ngerokok, ada, tapi disarankan untuk tidak gitu. Bukan berarti kalau mereka ngerokok itu bukan Young on Top, enggak kan. Dan banyak gitu, dan mereka jadi udah tahu bagaimana kalau kita membentuk komunitas yang tepat. Mungkin kita enggak yang kayak partai atau enggak kayak ormas-ormas yang gede, tetapi kita tahu mereka adalah anak-anak Young on Top, anak-anak yang militan, loyal, mereka tahu value-nya seperti apa. Dan brand-brand yang mau masuk itu dengan mudahnya aja udah tahu. Tinggal kalau kita mau berburu kan, Billy pernah bilang berburu itu paling gampang di mana? Berburu paling gampang tuh di kebun binatang karena hewannya udah dipeta-petain. Kalau di hutan kita nyari lagi. Nah ini buat brand secara bisnis, community ini sangat strategis. Gitu. Cakep. Kayaknya kita ngobrol bertiga aja nih. Oke, saya ambil alih ya. Ya. Kita ngobrol aja nih bertiga nih. Silakan kalau mau diambil alih. Ya gitulah aja gitu. Jadi komunitas itu strategis untuk bisnis. Silakan Edo, Pau juga. Ini kan memang dua-duanya pelaku bisnis sebenarnya. Nah itu aku baru mau nanyain, tapi kan tadi karena lagi ngobrolin sama Mas Alex, jadi aku nanya sama Mas Alex dulu. Nah kalau menurut Edo sama Pau itu gimana sih? Kalau menurut aku ya, sebenarnya komunitas itu pasti penting. Nomor satu, mereka pasti akan jadi nomor satu, pasti loyal customer-nya kita. Kedua, mereka bisa jadi ambasadornya kita dari word of mouth, dari produk apa yang kita suka. Ada yang lovers, kadang-kadang juga kan kita sebagai sebuah brand bisa terjadi sebuah krisis dari sisi produk ataupun dari sisi manajemen. Dan biasanya mereka yang akan membantu kita karena ada kedekatan emosional itu. Jadi komunitas penting banget. Kalau nggak ada komunitasnya bisa jadi market awalnya dan word of mouth-nya nggak bakalan jalan. Itu sih. Keren dok, betul banget, betul, setuju. Kalau menurut Pau gimana Pau?
Sama sih. Papa udah bikin tuh Papa komunitas peminum kolagen. Wah. Udah bikin tuh Papa. Kita nggak tahu aja. Pokoknya warga Indonesia yang mukanya glowing pasti komunitas Biote. Oh iya betul. Pasti. Mau glowing, pakai Biote. Gimana? Jadi kalau misalnya dari aku pribadi sih sebenarnya yang gimana ya? sorry. Jadi kalau dari aku sendiri, komunitas pasti penting banget sih. Kayak pertama untuk bisa kita juga at least menjaga menjaga value-nya kita juga gitu kalau buat aku ya secara pribadi, karena aku sendiri mencintai komunitasnya aku. Jadi kadang itu kalau buat aku pribadi sebagai pegangan supaya value aku tuh tetap sejak awal aku bikin brandingan ini gitu. Iya. Jagain ya, karena saya setuju sama Papa, karena kalau di sosial media itu sepertinya tidak ada hukum, tidak ada law, tidak ada batasan. Justru komunitas kita yang menjaga kita supaya kita tetap on track. Misalnya saya bikin sesuatu yang terlalu sensasional, biasanya yang pertama kali menegur adalah komunitas lingkar dalam saya. Betul. Terlalu begini Kak, yang ini jangan Kak, coba bikin yang lain aja kayak gitu. Jadi mereka bisa jadi temboknya kita, pagernya kita lah, supaya kita nggak keluar dari value kita seperti kata Papa. Betul. Iya, komunitas itu bisa jadi brand guardian sebenarnya, brand guardian yang ngejagain brand kita gitu. Itu betul, setuju dong. Oke. Nah, in a way, maksudnya gini, ketika kita membangun bisnis, komunitas itu menjadi sesuatu yang baik jika kita punya, atau justru sesuatu yang keharusan menurut Mas Alex, Edo, dan Pau? Saya bicara komunitas itu harus apa enggak? Harus jawabannya. Betul, komunitas wajib. Oke, saya coba bicara dari kacamata saya sebagai profesional. Sebelum saya di Young on Top, saya juga di Young on Top ya profesional. Tapi waktu saya pegang brand, waktu itu kita create community. Jadi community apa yang kita create adalah, waktu itu saya bergerak di bidang logistik, e-logistik. Nah, yang kita create adalah bukan komunitas-komunitas seller. Jadi komunitas seller kan udah ada tuh. Mereka tuh udah loyal ini. Nah, hanya saja kalau komunitas seller yang kita create, maka bargaining positionnya itu akan pindah kemana? Akan pindah ke seller. Seller akan minta di trade A, B, C, minta di diskon, misalnya, dan dari segi keberlangsungan bisnis sebenarnya sangat painful buat brandnya, buat logistik tuh sangat painful. Maka strateginya waktu itu adalah kita create adalah buyers community. Nah, ini belum pernah kan? Jadi kalau kita create buyers community adalah kita mendorong buyers empowerment. Jadi pembelinya yang menyarankan logistik apa yang harus dipakai buat buat pengirimannya. Dan ini terjadi. Dan inilah community yang terjadi, yang istilahnya kalau dorongannya itu dari luar ke dalam, maka yang di dalam itu akan memikirkan, oh betul juga. Kalau di Young on Top, itu ya memang sangat penting. Karena bukan hanya karena kita bergerak di community base yang pertama, tapi bukan berpikir bagaimana utilisasi community itu buat kepentingan bisnis. Tidak, yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan ini sampai 100 ke depan, sehingga Young on Top ini menjadi organisasi yang penuh dengan keberlanjutan, meski mohon maaf udah nggak ada Billy-nya, udah nggak ada Alex-nya, udah nggak ada apa. Tapi kita punya 100 tahun ke depan Young on Top, dan kita pengennya tuh kedengarannya gini. Ini cita-cita kami. Untung ya, dulu ada Young on Top. Kalau enggak, anak-anak muda Indonesia gimana ya? Pada kacau nih. Udah pokoknya gini. Nah, kita pengen selalu dengan value positif, selalu relevan, walaupun dengan perubahan zaman. Jadi relevan ya, bukannya kita nggak berubah, tapi relevan gitu perubahannya. Itu sih kenapa pentingnya. I see. Oke. Nah, ketika kita ngomongin soal komunitas, kan ngebangun komunitas itu kan nggak gampang kan ya, apalagi sekarang lewat sosial media. Tapi sebenarnya gini, ngejangkau orang lewat sosial media itu gampang, tapi komunitasnya itu sendiri kan, apakah itu menjadi suatu komunitas yang solid atau enggak dengan bantuan sosial media itu another challenge kan ya. Menurut
Gimana sih kalau misalnya menurut pengalamannya Edo dan Papa mungkin terutama, ketika ngebangun relationship dengan followers sosial media, karena tadi kan kita sepakat bahwa sebenarnya followers tadi menurut kata Mas Alex juga followers, fans itu juga termasuk komunitas gitu kan. Gimana cara bangun relationship dengan followers sosial media atau bahkan bangun relationship dengan komunitas in particular kalau misalnya Mas Alex nanti, untuk konteksnya Mas Alex maksudnya. Mau Oke, mulai ini dari kayaknya siapa Edo dulu yang boleh? jawab nih. Boleh Edo Saya sama dulu. Pak Pao, nanti saya lengkapi. Oke. Kalau dari saya jujur saya kesulitan. Sampai sekarang pun kesulitan. Nomor satu karena masalah waktu. Karena saya kan sebagai personal brand. Jadi kalau sebuah komunitas tidak ada sayanya pasti akan berat jadinya. Jadi yang saya lakukan adalah kita bikin kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan sayanya, seperti kemarin kita bikin bukber bareng online gitu. Sebenarnya ada sebulan sekali biasanya kita nobar nonton filmnya Marvel bareng-bareng untuk menjaga komunitas itu supaya tetap ada. Tapi di luar itu sebenarnya di luar yang bertemu, komunitas yang bertemu, ada komunitas yang satu value aja. Satu value, mereka suka nonton yang positif-positif. Jadi mereka tuh biasanya komplain sama konten-konten kayak yang kemarin Ferdian Paleka bikin, itu mereka komplain bareng-bareng gitu. Tapi komplainnya di dalam aja sebenarnya, karena kita punya value bahwa kalau kita justru menghujat kegelapan malah menjadi makin gelap gitu. Justru kita harus bikin gimana caranya supaya kita bisa bikin konten yang lain, supaya kita bisa menutupi konten-konten yang kurang baik, seperti itu sih. Jadi selain kegiatan bareng-bareng, ada satu value yang kita jaga sama-sama, yang kita percaya sama-sama, sehingga kita tahu bahwa we are not alone berpegang kepada value kita ini. Selalu menjadi terang dan garam ya. Amin. Amin. Kalau Popo gimana, Pau? Kalau aku setuju sama Edo sih, dan aku paling nambahin aja kayak kalau dari secara aku pribadi sih mikirnya tetap cara bangun relationship-nya itu yaitu tetap keep diri kita tuh apa adanya gitu loh. Jadi kayak karena mereka kadang mereka follow kita juga pengen lihat sisi kita yang biasanya nggak kita tunjukkan gitu loh. Jadi tetap berusaha jadi apa adanya, tapi ya balik lagi tetap versi terbaik dari diri kita apa adanya itu gitu. Supaya kita jangan memberikan pengaruh yang juga kurang baik gitu kepada followers kita gitu kan. Sebelum aku masuk ke Mas Alex, aku penasaran, kapan sih Edo sama Papa itu mulai merasa bahwa gue punya komunitas nih yang perlu di take care, yang perlu dijaga, bukan lagi it's not just about numbers. Begitu saya merasa perlu perhatian untuk penjaga komunitas, begitu saya sudah tidak bisa membalas semua komentar dari follower saya. Karena dulu kan kita start YouTube kan pasti semua dari nol gitu kan. Pada saat itu kita masih bisa tetap reply, semuanya masih seperti seperti teman online gitu kan. Nah, tapi semakin lama semakin besar, waktu pun tidak cukup untuk membalas semua feedback, engagement yang terjadi. Dari situlah berpikir bahwa kita harus menemukan sebuah cara nih untuk menjaga komunitas ini supaya tetap terjaga gitu. Kalau Papa? Kalau aku berasanya pas mulai ada feedback dari mereka. Kayak misalnya kadang-kadang kan karena aku bikin video-video kayak kehidupan gitu kan. Jadi kadang yang masukannya tuh kayak beberapa tuh DM kayak curhat, Kak, bikinin video tentang ini dong, teman aku gini gitu. Kadang seperti itu. Kode. Iya. Dengan gitu saya langsung kayak mikir, berarti apa yang saya benar-benar tuangkan dalam media sosial itu benar-benar diperhatikan, dan bahkan mereka itu masukin ke dalam kehidupan pribadinya juga gitu loh. Jadi di situ saya tahu bahwa komunitas ini udah bekerja dengan sendirinya gitu.
How long, berapa lama sih itu sampai Edo dan Pau sampai ke tahap itu, mulai dari dan apa sih aspek yang paling penting ketika kita mau membina atau kita mau membentuk komunitas, followers, fans secara online? Kalau dari saya sih berapa lama ya? Lama sih untuk bisa sampai kalau saya milestone-nya adalah 100.000 subscribers di YouTube waktu itu. Jadi dan untuk mencapai 100.000 subscribers itu berapa tahun ya? Sekitar 3-4 tahun lah. Karena waktu itu memang YouTube belum seberkembang sekarang. Kalau sekarang kan gampang banget dapat 100.000 subscribers. Kalau dulu setengah mati ya, Pau, zamannya kita. Iya benar. Jadi nggak. Papa mau nambahin mungkin? Atau Papa punya pengalaman yang berbeda? Sama sih sebenarnya, mirip-mirip juga sama Edo gitu kan. Cuman Edo memang mulai duluan, dia sebenarnya senior saya gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi selain berapa lama? Berapa lama, terus tunggu, gue jadi lupa juga. Oh, berapa? Riwah karena kehebohan kesalahan teknis ini, gue jadi ya gitu deh, mohon maaf ya. Ya, berapa lama, apa sih faktor penting yang dibutuhkan ketika kita mau memulai membangun komunitas, fans, followers secara online? Faktor pentingnya adalah tahu jati diri kita dulu gitu. Karena mereka memfollow kita gitu loh. Jangan sampai kitanya yang hilang arah, terus mereka udah nggak tahu siapa yang mereka selama ini ikutin gitu. Edo setuju nggak dengan hal itu? Ya, be yourself and never surrender. Itu menjadi salah satu hal yang justru paling penting ya ketika kita mau ngebangun personal. Satu kan itu personal talking about personal branding kan ya. Terus setelah itu baru komunitas itu, karena komunitas itu cerminan dari siapa orang yang mau relate sama kita nggak sih? Atau gimana menurut kalian? Ya, setuju banget. Nah, ke Mas Alex nih. Kalau apa Mas Alex? Birds of the same feather flocks together ya. Together. Iya, betul. Coba dong, gimana ulang. Kalau lu yang ngomong, gue nggak bisa serius. Birds of the same feather, ya, flocks together. Flocks together. Feather-nya harus ada penekanan ya, feather. Jadi kalau orang kitanya suka fashion ya, kalau kita suka fashion. Kalau kitanya suka mengedepankan value yang positif, yang ikut sama kita juga orang-orang yang positif. Nah, kalau Mas Alex nih Mas, kalau Pau sama Edo kan mungkin startingnya kan dari online kan ya. Kalau aku nggak salah kan JOT itu sebenarnya pergerakan awalnya itu justru gedenya itu adalah dari komunitas offline-nya, ngumpul barengnya, terus ada kegiatan offline-nya. Terus apa sih atau gimana sih cara bangun relationship-nya dengan komunitas itu Mas? Kalau dari pandangnya Mas Alex. Oke, kalau yang on top nih, kalau historinya itu lahirnya dari buku ke Twitter. Jadi orang yang baca buku terus bikin komunitas yang on top di Twitter. Dan Billy waktu itu nggak tahu siapa aja. Nah, mereka tuh punya komunitas yang on top Bandung, yang on top mana, itu berdasarkan dari value-nya aja, tapi nggak ada yang saling kenal. Jadi ngebahas tentang buku itu. Waktu itu buku itu sangat relevan banget karena mungkin belum banyak yang nulis seperti itu ya. Jadi dibahas di Twitter tapi nggak dikenal. Nah, setelah Bila yang memfokuskan diri untuk membangun yang on top sebagai komunitas organisasi yang secara serius harus dibangun, baru disamperin orang-orang ini. Ini siapa sih? Ternyata ya disamperin karena value-nya sama, bikin. Tetapi perjalanan persis yang Edo bilang, nggak mudah. Jadi mereka yang ngerasa, pada saat mereka ditunjukkan bahwa kalau kita mau exist dan panjang, ini yang harus kita lakukan. Ada juga yang akhirnya mental-mental, seleksi alam, ada, banyak-banyak. Nah, berlangsung selama 11 tahun, kita juga berpikir bahwa nggak bisa, kalau membangun komunitas, tidak hanya bisa mengandalkan sosok personal. Paling gampang. Walt Disney itu kan di brand yang dari nama orang kan, Walt Disney. Betul. Tetapi yang terjadi adalah pada saat Walt Disney ini berkembang secara bisnis, secara apa, penggemar Walt Disney ya mulai dari yang baru lahir sampai yang udah nggak ada itu ada. Tetapi dia sebagai entitas, dia dalam menjelma menjadi entitas brand.
Pau menjelma jadi entitas brand. Edozel menjadi entitas brand. Kalau terus-terusan mengandalkan personal branding, kita nggak akan lebih muda lagi dari sekarang. Kita mau audiens kita itu sementara kan terus gitu. Kita nggak bisa gitu. Umur 50-an, saya nanti umur 50 mungkin nggak lama lagi, tapi gayanya tuh masih kayak 20-an gitu. Soulnya sih bisa. Tetapi kan dari secara fisik, dari segala kemampuan dan apa-apa berbeda. Nah, makanya harus tarik balik lagi. Apa yang bisa nyatukan bareng-bareng? Ya tadi itu teman-teman bilang. Value-nya, apanya. Nah, itu yang akan relevan sampai kapanpun. Itu sih. Gitu. Jadi tetap aja menjadi kita apa adanya. Apakah nanti si pau-paunya ini nanti lama-lama gitu tetap glowing, tapi umurnya kan bisa jadi 50 nantinya gitu. Tetapi produknya mungkin BOT-nya kalau value-nya dapat ya anak-anak yang umur-umur yang baru mencapai umur belasan tahun atau 20-an tetap akan mengkonsumsi. Itu sih. Itu sih kalau dari saya. Oke, nah itu tadi justru ada sesuatu yang menarik yang justru aku pengen tanyain juga ke Edo, ke Papau dan ke Mas Alex, karena kan masing-masing nih kalau Edo sama Papau kan sudah pernah ngebangun pertama online presence secara personal dulu, terus personal branding baru kemudian masuk ke brand kan ya. Menurut Edo, Papau sama Mas Alex, gampangan mana sih kalau mau mulai dari bikin yang personalnya dulu, personal presence, personal brandingnya dulu secara baik secara digital maupun secara offline, atau justru langsung ke brandnya? Saya berasa ujian ditanya Mas Jessica. Berat banget nanya. Aduh, ini gue salah sesi nih, mana udah malam lagi ya gitu. Sesi terakhir gitu. Udah seharian juga meeting gitu. Tanya berat banget kayak gitu. Apa kabar kayak tesis nih bener. Enggak, karena tuh gini sebenarnya kalau aku ngelihat banyak diskusi dari teman-teman juga yang nganggapnya tuh yang mereka tuh bingung gitu loh. Ketika kita ngebangun personal branding duluan, tapi terus kemudian kita punya brand, terus kita mau nggak mau nge-touch nggak mau mengkoneksikan lagi antara si personal brand ini sama brand, itu kan jadi sesuatu yang susah kan, karena awalnya memang udah dari personal brand gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin ngebangun karena orang itu lebih tertarik sama orang, ini banyak yang bilang begitu ya. Aku justru mau mengkonfirmasi bener nggak, banyak orang yang memang lebih tertarik sama orang dibandingkan benda mati. Personal brand itu lebih gampang engage dibandingkan yang brand as a brand dan benda mati gitu kan. Tapi di sisi lain kan yang benar tadi kata Mas Alex bilang gitu loh, kalau kita attach ini brand sama orang terus, jadinya mungkin bisa jadi nantinya nggak relevan. Sementara kita pengennya brand yang ketika kita bangun brand kan, ketika kita bangun presence di sosial media, message kita di sosial media dan komunitas itu kan bisa long lasting juga kan. Yes. Itu betul. Itu udah dijawab semua sama Jessica sebenarnya. Waktu Jessica nanya kayak gitu tuh, Papa langsung berkerut tuh. Wah, harus minum BOT lagi, Pak. Langsung minum BOT biar minum BOT lagi biar kenceng lagi, crek gitu. Tapi memang kalau ngomongin sosial media pasti lebih gampang bikin personal brand. Kenapa? Karena namanya sosial media karena ada kebutuhan sosial. Brand pun untuk approach dapat followers biasanya melakukan personifikasi brand. Jadi apakah brandnya dibuat seperti ada brand ambasadornya atau dibuat ada sifatnya. Contohnya kayak Gojek, brandnya tuh kreatif. Jadi isi konten-konten juga kreatif. Jadi namanya personifikasi brand. Personifikasi brand. Supaya penontonnya, audiensnya ini punya engagement sosialnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah lebih gampang personal branding, memang lebih gampang personal branding. Tapi apakah personal branding lebih baik daripada branding company? Punya plus minusnya masing-masing lah. Iya, kalau menurut aku ya, misalnya kayak secara brand itu, kalau misalnya secara personal itu susah maintain-nya juga kalau menurut aku kadang. Kayak misalnya kayak personal life gitu kan. Ada sebagian orang kayak Dozel berhasil memindahkan komunitasnya dari yang dulu kan anak-anak muda, ya kan. Kalau sekarang kan udah mengarah Papa muda ya. Papa muda bener. Jadi kayak mama muda sekarang. Suka bapak gitu bukan ya? Kalau misalnya
dari brand gitu. Kita bisa memakai misalnya kayak influencer untuk nge-branding gitu. Menggunakan komunitas si influencer tersebut gitu untuk brandingin juga gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita secara personal untuk menjaga kayak komunitas itu menurut aku lebih sulit gitu. Ya, setuju. Mas Alex Kalau selalu punya saya teori yang bagus nih kayaknya. enggak. Kalau saya gini, betul. Edo betul, Pau betul. Let's say paling gampang. Yang on top itu lahir sebelum yang on top dikenal. Billy Boone-nya duluan yang udah dikenal. Jadi sosok personal brandingnya. Jadi dia ngebangun yang on top itu karena sosok personanya dia. Tapi karena dia tahu bahwa betul kayak Edo, wah gue kalau sendirian terus mengandalkan personal branding gue, capek kan lama-lama. Dan tujuan utama gue jadi besar harus mengandalkan sosok gue. Gue harus kemana. Ya orang satu sementara ini. Makanya dibangunlah brandnya yang on top. Jadi tapi beriringan. Nah makanya saat ini sekarang Billy Boone-nya udah mulai mengurangi porsinya karena dia lebih ingin sosok si yang on top-nya ini, value-value yang ditanamkannya ini lebih luas lagi, lebih banyak menjangkau lagi. Jadi kalau dibilang ada yang tahu yang on top nggak tahu Billy Boone, ada yang tahu Billy Boone nggak tahu yang on top, itu kejadian. Jadi sosok dua-duanya itu harus beriringan. Jadi nanti kayak Biote, mungkin Biote-nya lebih dikenal daripada Pau-Paunya, tapi juga banyak banget orang yang kenal Pau-Paunya nggak kenal Biote-nya. Sama Edozel, mungkin CEO warteg gratisnya lebih dikenal gitu. Itu jadi signal yang bagus ya Mas Alex ya. Jadi milestone yang bagus pada saat betul, brand nama ini malah nggak dikenal gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang ada yang bagus. Iya, ada kadang-kadang dua-duanya tuh harus senantiasa beriringan. Tapi contoh paling gampang, foundernya Nike gitu ya. Dia tahu gitu. Phil Knight tahu kapan dia mau muncul, kapan brandnya aja yang muncul. Atau foundernya Under Armour gitu. Dia juga tahu gitu kapan dia harus stand up. Tapi kadang-kadang juga dia tahu kapan di balik layar. Ya udah Under Armour-nya aja yang bicara. Jadi sebenarnya itu momentumnya aja kapan nanti. Karena kalau terus-terusan tadi Pak Awo bilang, kalau terus-terusan sosok personal brandingnya yang dimunculkan belum tentu antara yang dibangun dengan brandnya dengan personal brandingnya ini selalu beriringan. Kadang-kadang kan kita punya kepentingan bisnis kan. Nah, kepentingan bisnis ini yang mengakomodir. Nah, sementara yang value-value yang kita miliki sebagai personal branding kita masukkan di sini. Tapi kita bisa berjalan beriringan. Itu sih. Tapi kan itu buat banyak orang masih banyak yang kayak bingung gimana sih kalau misalnya udah dari personal branding terus kita mau ngebangun company branding dan supaya nggak attach sama personal branding yang awalnya. Nah Mas Alex mungkin punya beberapa tips gimana caranya supaya awalnya kan memang sebenarnya personal branding itu kan buat kickstart lah ya, mungkin bisa dibilang buat nge-kickstart juga kan ya. Gimana caranya nanti kita bisa shifting ke benar-benar company branding dan komunitasnya pun nggak terpengaruh gitu loh. Karena kan tadinya komunitasnya attach sama person. Terus sekarang komunitasnya attach-nya, kita pengennya komunitasnya attach-nya sama brand-nya kan. Ya, paling gampang kalau dari saya, ini pendapat saya pribadi, saya juga nggak pinter gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya adalah, yang pertama adalah brand vision-nya dan brand soul-nya apa. Itu akan brand vision dan brand soul-nya itu jadi output-nya adalah value-nya apa. Jadi ada nggak ada orangnya, value-nya itu tetap akan ada. Kayak sesederhana kayak let's say di Disney gitu, how to entertain people dan lain-lain. Ya udah nggak ada Walt Disney-nya, dan anak-anaknya cucu-cucunya Walt Disney juga mungkin udah di level cuma pemegang saham, bukan lagi di struktural. Tetapi karena value-nya itu tetap ada, bagaimana cara menghibur orang, itu akan tetap relevan. Sama yang on top, bagaimana memberdayakan anak-anak muda, terus bagaimana terus menyatukan Indonesia melalui anak muda. Ada nggak ada Billy, ada nggak ada saya, apalagi saya gitu, saya bukan foundernya, ya yang on top-nya akan tetap terus berkembang. Itu sih. Edo juga gitu, value-nya untuk membantu berbagi banyak orang, awalnya melalui Edonya, lama-lama Edonya juga udah lebih mature lagi, udah lebih ini lagi, nanti value-value-nya Edo itu akan hidup di brand-brand yang Edo bangun, sama Papua juga gitu. I see. Kita agak ngerucut dikit ya, kalau tadi kan kita ngomongin branding kan itu kayak bagian atasnya banget nih, maksudnya bagian-bagian yang kayak luas banget gitu kan. Kita ngerucut dikit soal komunikasinya. Ketika kita ngomong komunikasi brand itu kan sebenarnya kalau kita ngomong soal sosial media dan digital ini kan identik dengan konten, bener nggak sih?
Ya kan ya? Oke, ketika kita ngomongin konten, apa sih ukuran keberhasilan konten menurut Edo, menurut Pau Pau, menurut Mas Alex? Cocokkan Edo nih sama Papa, nih konten guru saya lah. Saya belajar kemarin sama dia. Saya dengerin yang ini. Gimana? Papa dulu deh, Papa. Jangan dah, Dok. Lu dulu deh. Ini gimana sih? Oh ya, kalau gitu menurut Jessica gimana? Sama. Jangan dong, saya bukan sebagai pemateri di sini, belum ada kapasitasnya. Ayo, Pau. Kayak ujian ya ini ya. Ini sharing, jangan dong. Ini bukan ujian, sharing. Jadi kalau misalnya ngerasa konten itu berhasil atau enggak sih, balik lagi pasti yang dilihat tuh kalau misalnya kita secara gampangnya engagement ya. Engagementnya kalau bagus, banyak yang share, itu pasti konten kita berhasil. Dan kalau dari kita sih juga paling ketika kita merasa bahwa komunitas kita meluas gitu. Contoh, salah satunya kayak aku sempat ngeliat kayak video LDP itu sempat diputar misalnya kayak di pembinaan marriage gitu waktu itu, kalau salah teman aku ada yang fotonya gitu. Di NDC Ministry. Nggak tahu izin apa enggak tuh. Nah, itu maksudnya berarti saya merasa bahwa itu berhasil ketika di tempat yang nggak pernah saya bayangkan itu ternyata kontennya saya tuh tersebar sampai ke sana gitu loh. Ya. Saya setuju sih sama Pak Pau. Sebenarnya nggak bisa sok munafik, tapi memang views, jumlah komen, jumlah share itu jadi indikasi yang baik untuk untuk sebuah konten dinyatakan berhasil apa enggak. Tapi di luar itu semua, di luar angka, sebenarnya kita sekarang, kalau saya sekarang ini lebih mementingkan fokus kepada impact-nya kepada masyarakat. Maksud saya adalah meskipun kita punya view yang kecil, tapi kalau impact-nya besar, kita bisa cukup puas dari hal itu. Soalnya kalau kita terus-menerus bikin konten yang masyarakat suka, mungkin view-nya banyak, tapi tidak terlalu berdampak sama mereka. Jadi balance lah, kapan kita bisa cari exposure, kapan kita bisa cari dampak gitu. Soalnya kalau kita nyari dampak, bikin video inspirasional terus gitu, lama-lama penontonnya berkurang, kita secara algoritma tidak dimenangkan oleh YouTube atau platform Instagram. In the end, siapa yang mau diinspirasi kalau udah nggak ada yang nonton? Jadi harus ada balance, kapan kita harus cari view, kapan kita harus memberikan dampak gitu. Sama paling kayak ini sih, aduh tadi mau ngomong apa ya, lupa. Kemotong, lupa lagi. Tadi udah bener-bener di ujung lidah gue sebenarnya. Keluarin aja Pak, udah di ujung lidah Pak, jangan nanti penasaran lagi gitu. Kasian ntar bayinya ngecas lagi. Aduh tadi mau ngomong apa ya? Bentar. Mendingan skip dulu, aku lupa beneran sumpah. Ya udah, nanti kalau udah dapat WA ya. Chat di sini nih. Udah dapat, nanti kirimin videonya ya. Udah dapat ya. Ketika kita ngelihat udah mulai banyak yang juga mengikuti konten yang udah kita buat gitu. Nah, itu kita tahu itu berhasil. Mengikuti konten yang Papa udah buat. Maksudnya mengikuti itu dalam arti kurang bikin lebih konten yang serupa atau gimana? Iya, yang mirip-mirip. Contoh misalnya aku bikin tipe-tipe, terus udah gitu mulai banyak bermunculan orang yang bikin video tipe-tipe juga gitu. Kalau Mas Alex mau menambahin, Mas? Sedikit aja, karena kalau konten ini dua-duanya udah role model saya. Jadi kalau kami itu ada vanity metrics, Edo udah tahu, dan actionable metrics gitu. Nah, buat kami adalah konten yang kita buat, actionable metrics ini jadi lebih penting.
di-share, terus dilakuin, terus dibikin turunan-turunannya dan lain-lain. Kami kan yang on top tentunya nggak sebesar teman-teman di sini Edozel dan Pau gitu, karena ya memang kami memang ya karena value-nya seperti itu, values-nya seperti itu gitu. Tapi bukan berarti kita punya values hidupnya jadi kalau tahu secara personal saya itu saya orang nggak ada yang nyangka kalau saya ini serius atau gimana gitu, karena saya benar-benar orangnya ya bercanda mulu gitu. Nah, jadi sebenarnya yang on top juga gitu, bahwa nggak harus yang on top ini semuanya harus serius, positif, dan apa enggak gitu. Ya kita main games juga, kita juga ngereceh juga, kita ngelakuin hal yang ini juga gitu, bahwa kita manusia biasa. Hidup tuh nggak se-ideal bahwa semuanya harus putih gitu. Ya hidup tuh ada hitamnya, ada putihnya, ada abu-abunya, ada ini ya. Itu value-value yang kita anut sih, bahwa nggak harus selalu juga kita gas terus, tapi juga kadang-kadang kita perlu jeda sejenak. Jadi intinya ya konten, menurut saya itu satu misteri fenomena di dunia yang agak susah banget itu untuk dipecahin. Karena berubah-berubah terus kan, audiens tuh berubah gitu. Itu sih, saya masih belum tahu ilmu konten yang pasti di dunia ini, sepasti ilmu fisika saya belum tahu. Makanya belajar terus deh sama Edo, sama Pau. Tiba-tiba berat Mas, konten itu rahasia misteri dunia. Iya, susah banget itu. Nah, oke. Ini konteksnya sebelum kita ke pertanyaannya teman-teman, boleh sebelum kita ke pertanyaan teman-teman boleh ya kalau misalnya mau tanya-tanya langsung ke Pau, ke Edo, ke Mas Alex, silahkan post pertanyaannya teman-teman di kolom komen. Nah, tapi ini udah ada yang menarik sih. Ya udahlah. Saya langsung bacain aja pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Dina Salim. Mengapa sih community marketing penting bagi brand? Ini sebenarnya udah sedikit dibahas di awal, tapi mungkin bisa dieksplor lagi gitu mungkin Mas atau Edo dan Pau. Edo kali ya? Atau Pau gitu. Pau punya pegang brand, punya brand. Gimana? Siapa? Pau lah, Pau kan punya brand nih, pegang brand sekarang. Atau gini deh, coba aku rephrase kali ya. Kalau misalnya disuruh pilih antara paid marketing sama community marketing secara organik, mana sih yang lebih penting dan kenapa itu penting? Buat siapa? Ini buat siapa nih, maksudnya siapa nih? Ditanyain ke siapa? Oh, siapa aja boleh, silakan. Coba Edo, gimana Edo? Cek, suara saya gimana? Enggak ada. Ya udah, saya nggak usah jawab. Oke. Ya udah, saya dulu ya, coba ya gitu. Kalau jadi community marketing penting bagi brand, penting banget. Saya mau kasih satu studi kasus yang gampang banget. Waktu saat COVID ini melanda di Cina itu kan retail hancur kan, drop gitu. Nah, yang dilakukan pada saat itu pertama kali yang dilakukan oleh Nike pertama kali adalah dia langsung bikin satu aplikasi namanya Play Insight. Nah, Play Insight ini sebenarnya orang mau pakai Nike, nggak pakai Nike, itu bebas untuk mengakses ini. Jadi nggak ada tuh di aplikasinya itu sepatu Nike lu apa, ukuran berapa, nggak ada. Jadi dia bikin konten-konten gratis yang asik, yang seru banget, Play Insight. Di situ tuh ada konten buat workout, konten well-being, konten macam-macam gitu. Itu menarik gitu. Nah, dari situ karena orang udah ngerasa, wah ini udah akhirnya orang yang tadinya terpecah di mana-mana, akhirnya jadi kayak menyatu karena disatukan oleh konten-konten yang menarik dan it becoming a community. Dari situ ternyata impact-nya instrukturnya pakai baju Nike, nggak jualan. Instrukturnya pakai baju Nike, pakai matras Nike, pakai sepatu Nike atau apa. Akhirnya dia mengkerek penjualan Nike 20% di Cina pada saat yang lain itu turun. Hanya saja kan pada saat yang lain turun terus Nike itu naik 20%, yang lain kan baru mau coba kan. Tetapi apa yang terjadi ya karena udah ngikut-ngikut yang ikut-ikutan ya akhirnya agak susah. Terus studi kasus yang kedua paling gampang. Kita tahu motor Harley. Harley itu orang lebih banyak menggunain sebagai single rider atau community rider. Community rider. Jadi Harley itu justru Harley itu besarnya sebagai community rider. Jadi persaudaraan, brotherhood atau apa gitu. Jadi community marketing itu penting banget buat brand. Tadi udah dibahas, jadi brand guardian, jadi yang untuk ngelurusin, jadi pembela-pembela, jadi brand loyal gitu. Nah, community marketing ini akan senantiasa berubah karena
brand jangan pernah menganggap bahwa karena saya ini seperti ini, ya saya orangnya kayak gini, ya orang harus ngertiin saya. Gimana pun juga saya nggak mau tahu, setua apapun pikiran saya, outdated atau apa, orang yang harus ngertiin saya. Enggak, karena audiens yang lain-lain zaman selalu berubah. Itu aja dari saya, pasti yang lain jawabannya lebih keren lagi. Silakan. Saya nih. Gimana? Ada tambahan atau Iya, menurut saya langsung? sih penting banget community marketing ini penting banget. Contohnya kayak Nike kan lagi pandemi gini kan lagi turun kan, kemudian dia bikin aplikasi namanya Play Insight, itu bagus banget bikin konten gratis. Itu keren. Kayak Harley Davidson juga bikinnya community marketing kan. Itu keren banget itu. Saya baru belajar barusan dari Mas Alex itu, hebat. Aduh. Ini bisa aja nih ganti-gantian kita belajar di sini nih, asik nih. Seneng gue jadinya aja. Itu Jadi namanya belajar baru terus. ATM ya, sama titir modifikasi ya, betul nggak Mas Alex? Betul. Saya lebih senang lagi memfasilitasi pembelajaran langsung ini. Papa mau nambahin, Pak? Udah cukup sih dari aku. Oke. Ini aku mau ya ke pertanyaan selanjutnya dari Randy. Bagaimana cara yang efektif supaya engagement antara brand atau personal dengan community tetap sustain? Karena bisa jadi sering waktu ada yang mulai bosan dengan branding kita. Oh, Edo nih pas nih. Edo kan switching tuh dari orang yang tadinya konyol banget, goofy banget, jadi papa muda nih cocok nih. Edo, sikat tuh. Kalau sebenarnya ini sih sebenarnya ada formulanya. Kalau bagaimana caranya supaya kita tetap sustain, pasti kita harus cari sesuatu yang terus relevan sama apa yang sedang terjadi melalui sudut pandangnya kita. Jadi misalnya kalau sekarang posisinya yang lagi trending atau yang sedang dibahas sama orang atau yang sedang menjadi concern-nya orang-orang adalah pandemi COVID-19, ya berarti kita juga harus mempunyai komunikasi kepada community kita, sudut pandang kita terhadap masalah yang sedang dihadapi sama semua orang, bagaimana cara menghadapinya, dan value-value yang kita rasakan kepada hal-hal yang trending. Nggak cuma soal trending sebesar pandemi corona, nggak trending maksudnya adalah apa yang sedang menjadi pembahasan semua orang, apa yang menjadi concern orang. Sesederhana gue buka puasa mau makan apa ya gitu. Nah, kalau branding kita bisa melihat dari sudut pandang sana, misalnya saya sebagai sekarang brandnya sebagai family, ya saya bikin buka puasa bersama keluarga. Kita buka puasanya bikinnya ala Arab-Araban, ala Sultan kayak gitu. Jadi sebenarnya selama si brandnya itu mau terus relevan dan membahas hal-hal yang concern yang menjadi keresahan atau menjadi kerinduan dari komunitasnya, pasti akan tetap bisa sustain dan nggak akan bosan. Iya, benar sih. Jadi intinya tetap harus relevan ya, Do ya. Nomor Papa satu mau nambahin, Pak? Ya, si Edu udah bagus banget soalnya. Tapi Papa ini punya pengalaman udah lama kan gitu. Papa udah it's been around gitu, years gitu udah. Pasti Papa ada nih kenapa sampai sekarang Papa orang tuh masih gemari konten-konten Papa gitu, masih komen, masih engage, masih nge-share gitu. Pasti ada kan kalau Papa ngelihat berapa tahun yang lalu sama yang sekarang Papa tentu berbeda kan. Nah, jadi sebenarnya kalau Papa sendiri tuh gimana ya bisa sampai sekarang tuh fansnya masih tetap banyak gitu ngikutin, dan yang saya lihat fansnya bukan fans yang lama aja gitu, tapi fans yang baru yang tumbuh, tambahan yang baru, benar-benar tambahan yang baru gitu, karena kalau yang lama-lama pasti udah lebih tua dan mungkin juga preferensinya udah beda lagi sekarang. Ya, kalau aku sih pasti sebenarnya mirip-mirip sama Edo karena kita juga udah kehidupan kita bertumbuh gitu kan, jadi otomatis konten-konten juga kita lumayan sesuaikan. Nggak bisa aku bikin konten-konten yang persis dulu lagi yang pemikiran aku saat muda gitu, jadi otomatis menyesuaikan juga gitu kan konten-kontennya aku, otomatis komunitasnya bertumbuh dan nambahin viewers baru gitu di subscriber atau yang nonton kita gitu kan. Jadi yang penting tuh kalau dari aku sih tetap relevan dan balik lagi kalau aku karena aku personal branding ya, jadi ngikutin sama value-nya aku. Jadi sambil komunitas itu berkembang ke arah
pasar yang lain misalnya, tapi value-nya itu tuh tetap ada gitu. Jadi jangan sampai hilang gitu. Jadi orang tahu, oh Pau nih biasa kontennya pasti lucu dan relatable sama kehidupan sehari-hari. Nah itu yang tetap masih aku jaga gitu sampai sekarang. Walaupun pasar aku mungkin berpindah sedikit gitu. Ya, menarik loh. Mas Alex mau nambahin nggak Mas? Atau gimana? Mas Alex punya pandangan lain? Enggak sih, sama more or less. Dikit saya belajarnya dari Edo. Jadi paling gampang gini, enggak beneran. Edo pernah ngajarin gitu. Supaya tetap sustain, kita harus tahu trennya apa, isunya apa, agendanya apa. Bener kan, Dok? Lu jangan bohong. Lu yang ngajarin tuh gitu, pakai Google Trend. Nah, ya dari situ aja. Kalau sekarang lagi trennya apa, mau ngomongin soal dalgona coffee atau apa yang relate dengan apa yang kita punya saat ini. Nah, bikin versinya kita aja. Tapi bukan ikut-ikutan terus-terusan, ya capek juga gitu. Edo juga ngajarin jangan terus-terusan kita kemakan sensasi dan lain-lain gitu. Kayak paling gampang supaya kita relevan, gaji 20 juta nggak cukup katanya. Dan itu termasuk jadinya minta tolong sama pemerintah karena itu jadi rakyat kecil. Angle kami ya bagaimana memanage uang itu dengan baik, bagaimana bahwa keadaan itu akan terus berubah. Jadi kayak financial literasi tapi gaya anak muda. Dan bagaimana kita bisa bersyukur, kayak gitu-gitu aja. Tapi mungkin big umbrella-nya tuh, big picture-nya adalah yang 20 juta aja kurang. Terus gimana kami yang kena potong gaji 70% kayak gitu. Ya sebenarnya kan dibalikin lagi kan, bagaimana kita mengelola keuangan ini dengan baik. Sesederhana itu. Jadi tetap ada tuh. Ada hook-hooknya sebenarnya. Hook pengait-pengaitnya ada tuh. Tinggal ditarik aja. Kalau ke saya seperti apa, kalau ke Edo seperti apa, Pak Pau seperti apa. Masing-masing beda. Berarti kalau saya tangkap dari sejam kita ngobrol, sebenarnya nomor satu yang teman-teman yang nonton ini bisa ambil adalah harus punya value yang tetap dulu, baru bisa bikin personal branding, bisa bikin brand. Yang penting value-nya satu dan tidak berubah gitu. Baru nanti ada turunan-turunan yang lain yang bisa menjaga apakah community marketing, apa personal branding, apa branding. Jadi memang visi misi nomor satu dulu sih. Itu. Iya. Nah, itu gue ngelanjutin tuh dari pertanyaannya, dari konklusinya Edo. Kalau misalnya nih Do, sekarang ada datang nih seseorang, datang nih ke Edo, ke Pau sama ke Mas Alex. Kucuk-kucuk datang, Mas, Do sama Pau, aku punya brand. Aku baru mau bikin brand gitu kan ya, aku baru mau launching brandku. Terus dan aku bukan siapa-siapa nih, belum ada personal branding, belum ada apa-apa. What will be the first step? Apa sih langkah-langkah awal yang Edo, Pau saranin dan Mas Alex saranin ketika mereka mau ngebangun digital presence-nya di sosial media dan mungkin ngebangun dan mungkin ngebangun komunitasnya juga di sosial media? Apa aja yang penting? Apa aja langkah-langkahnya mungkin seperti apa? Nomor satu sih saya akan sarankan untuk endorse Edozel. Itu udah paling bagus. Terus gue endorse Pau. Itu betul sekali. Habis itu masuk ke event-eventnya YOT. Udah Anda sukses. Sebenarnya kalau basic foundation-nya sih, kalau menurut saya, karena saya bergerak di dunia digital dan kebetulan juga kemarin sempat punya social media agency. Jadi nomor satu kalau mau bikin sebuah startup, perusahaan, bisnis, nomor satu harus sadar bahwa sekarang sudah eranya digital. Dan nomor satu yang harus dibuat adalah nama akunnya dulu udah kepake orang apa enggak. Bahkan sekarang saking nama berharga itu sekarang orang sudah mulai jualan nama akun. Kayak kemarin kasusnya Ken and Greg, TikTok mereka nama akunnya sudah ada yang pakai. Begitu mereka mau pakai nama Ken and Greg, orangnya minta duit. Dan itu udah jadi bisnis yang common di Amerika. Jadi kalau ada apa, mereka sengaja bikin nama akunnya untuk perusahaan itu supaya nanti kalau perusahaan itu mau pakai akun itu untuk jadi TikTok, di Instagram atau di sosial media manapun, mereka bisa minta duitnya. Jadi nomor satu adalah bikin dulu tuh nama akunnya, habis itu value, misinya, baru bikin sosial medianya, baru bikin digital marketingnya. Karena ini saya udah wanti-wanti dari 2 tahun 3 tahun yang lalu. Digital marketing, gimana caranya harus bikin secara digital, gimana caranya orang mudah untuk membelinya, karena
apa namanya, semua akan bergerak ke arah digital. Begitu pandemi corona semua kena, ya akhirnya orang-orang yang dulu tidak mau bergerak dari zona nyamannya jualan konvensional ke digital, akhirnya sekarang harus terpaksa dan dipaksa kalau mau survive masuk ke dunia digital. Jadi ya harus bikin semua itulah tahapan-tahapan digital marketing, sosial media itu yang harus dibangun. Kalau dulu kan kita bangun ruko, bangun tokonya, bangun rumahnya, bangun pressernya. Kalau sekarang warehouse aja sudah digital. Kita nggak perlu punya nggak perlu punya Bangunan tempat. Barang bisa datang dari luar negeri, kemudian bisa langsung ke ini, kita cuma istilahnya kayak nyalo aja, cuma nyalurin, oh lu mau beli ini, gua beliin, habis itu langsung sampai rumah lu. Sedigital itu, karena itu semua mindsetnya udah harus this is the new normal, bahwa setelah pandemi corona ini pun tidak akan kembali kayak dulu. Kita udah punya kebiasaan baru, kita udah punya cara konsumsi baru, kita udah punya cara belajar baru, kita udah punya cara bikin event baru. Betul. Wow, thank you, Dok. Itu sangat mencerahkan. Luar biasa. Bisa aja, Mas. Betul banget, betul. Enggak, benar-benar betul tuh. Gue dari tadi ini banget. Betul. Nih nambahin Edo sedikit ya. Itu tadi tuh bener banget pas Edo bilang soal nama. Ingat nggak kalau di Australia itu nggak ada Burger King? Iya, adanya Hungry Jack. Adanya Hungry Jack. Oh iya. Karena Burger King itu adalah satu brand stall atau satu stall burger kecil di Australia yang udah dia daftarin namanya. Itu mau dibayar sampai berapapun, Dok, itu nggak bisa. Karena dia bilang, enggak, saya nggak jual. Iya, bukan komersil, tapi enggak, ini produk saya. Jadi dia masuk ke situ, Burger King namanya Hungry Jack. Cocok, Dok. Betul, Dok. Gitu. Ya sama gitu. Jadi nama brand itu juga penting sih. Yang lain udah dijelasin namanya, Dok. Setuju. Papaunya hilang. Oke, nah tadi kan terus kalau misalnya tadi kan Edo udah bilang dari nama, terus value-nya, terus baru ngomongin yang strategi digitalnya yang lainnya. Kalau kita ngomongin soal konten, kan banyak teman-teman juga kan yang bingung, yang kalau misalnya sebagai brand itu tuh harus konten yang seperti apa, terus apakah lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas? Maksudnya gini, kan banyak yang bilang katanya harus konsisten gitu kan ya, misalnya ngepost sehari 1, tapi karena ngepost sehari 1 itu misalnya kualitasnya jadi kurang, jadi belum gitu kan, jadi kurang. Nah itu menurut Edo, menurut Papa, menurut Mas Alex gimana? Kalau menurut saya ini tergantung target marketnya, target marketnya sama tujuan dia untuk bikin konten apa. Jadi kalau target marketnya memang, misalnya contohnya gini ya, kalau kita jualan kacang sama jualan mobil kan pasti beda. Kalau jualan kacang kan kita mau cari market sebesar-besarnya, berarti otomatis kualitasnya pun harus kuantitinya pun harus banyak. Jadi otomatis ya kita harus bikin kuantitas yang banyak juga. Kalau kita jualannya mobil, ya pastinya kita akan bikin konten yang lebih lama untuk dibuat. Jadinya otomatis kuantitinya pasti berkurang. Jadi balik lagi marketnya apa. Kalau marketnya memang kita mau jualan kacang yang banyak, ya kontennya pun juga harus sebanyak jualannya. Kayak gitu. Ini benar nih, tadi Edo gara-gara Edo mention kacang, gue jadi relate banget nih. lanjut. Apa tuh Mas? Karena saya sekarang jualan kacang gitu. Jadi kita mendevelop satu, ya benar. Gue UKM gitu jualan kacang. Jadi mendevelop satu brand yang value-nya adalah memang ini di Desa Munti Gunung Bali Timur. Jadi desa orang-orang miskin yang sangat miskin. Dia ini termasuk desa yang mengekspor para pengemis anak-anak di kota-kota, di daerah-daerah wisata di Bali. Karena memang daerahnya sangat miskin ini karena mereka tuh harus jalan 5 jam, bukan 5 kilo untuk mendapatkan air bersih. Nah, di tengah mereka kesusahan itu, terus akhirnya dibangun satu tempat untuk penampungan air, satu tempat penampungan air mengubah kualitas hidupnya dia. Sehingga akhirnya mereka juga bisa menanam kacang-kacangan, kayak kacang, apa namanya di Bali Timur itu kayak kacang cashew nut itu, kacang mete, terus moringa, terus lontar, terus rosella, dan lain-lain. Nah,
saya akhirnya sama istri saya ini ngebangun brand itu. Namanya nama brand itu Munti Gunung. Udah dibangun, kita sekarang kerja sama-sama mereka dan ditunjuk untuk membesarkan brandnya ini. Jadi saya ini jualan kacang gitu. Nah, strateginya adalah build story-nya. Karena kalau orang yang jualan kacang mete kan besar banget, banyak banget. Tapi saya juga membuild story-nya. Ini udah wanti-wanti, tidak menjual kemiskinannya. Tidak menjual kemiskinannya, tidak menjual story-story dia susah, enggak. Tapi yang kita lakukan adalah bahwa ini produk organik, bagus, sehat, cocok banget buat yang kita lakukan sekarang ini seperti apa, kayak BOT juga. Nah, sekaligus membantu ini, membeli ini sekaligus memberi manfaat. Bukan membantu. Kenapa? Karena produknya udah bagus. Jadi, mungkin banget. Dan story yang kita build ini, betul kata Edo, akhirnya kita nemuin market-market yang memang bukan hanya dia karena mengkonsumsi produknya, tetapi juga karena apa? Karena dia believe dengan story-nya. Dan akhirnya kami juga merasa, dan nilai-nilainya universal, karena kayak sekarang kan kami kirim hampers, jualan gitu. Nah, uang yang didapatkan itu kan untuk membantu anak-anak yang di sana, tapi tidak ada satupun yang bertanya, itu yang dibantu di Bali Timur ini orang Muslim atau bukan? Padahal kan suasananya sekarang lagi Ramadan. Tidak. Jadi value humanity-nya ini jauh lebih tinggi daripada brand yang kita bangun. Gitu. Nah, ini ya, saya jadi kayak gini, dan betul, saya juga jualan. Jadi saya jualan kacang, UKM. Ya lagi mencoba juga untuk jualan kuliner gitu, kecil-kecilan. Ya ini yang kita lakukan. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini saya punya 2 guru, yaitu Edozel sama Papa untuk belajar. Social media guru saya lah, yang mana yang saya bisa belajar. Gitu. Itu sih. Oke, Papa, tadi kedengeran nggak pertanyaannya? Tadi kan Papa sempat putus nih. Iya. Kuantitas quality apa kuantitas, Papa? Buat nih? Buat konten. Konten. Ketika misalnya ada brand baru, ketika ada brand sebagai brand ya, bukan sebagai personal gitu kan ya. Pertama, konten apa sih yang kita harus buat sebagai konten yang seperti apa yang harus dibuat sama brand, dan kualitas atau kuantitas? Kualitasnya maksudnya apakah kita ketika kita bilang, ada yang bilang bahwa kan harus konsisten gitu kan ya, apakah kita harus mengorbankan karena konsisten itu jadi harus mengorbankan kualitasnya, atau menurut Papa ya better kualitas aja walaupun belum sekonsisten itu nggak apa-apa? Kalau dari aku sih, kalau bisa sih kita seimbang, tapi kalau aku tetap condong ke kualitas gitu. Karena kalau misalnya kita memberikan suatu yang berkualitas, untuk didistribusikannya itu ke banyak masa lebih mudah gitu. Gitu sih kalau dari aku. Benar nggak ya? Sesuai nggak? Soalnya tadi sempat DC lumayan lama deh kayaknya ya. Iya. Itu betul kok. Itu emang itu pertanyaannya tadi. Ya, tapi apakah, tunggu, gue jadi lupa gue mau nanya apa. Kalau saya nambahin sedikit dari Papa, gimana Dok? Sorry. Kalau menurut saya, kalau tadi pertanyaannya apakah konsisten akan mengubah, apakah konsisten akan mengurangi kualitas, justru konsisten itu harus. Betul, tapi quantity, kalau mau kualitas tinggi, ya kualitas tinggi terus. Sehingga brandnya terjaga bahwa ini adalah brand yang berkualitas. Contohnya kayak LDP, kualitas video itu segitu. Ngerti orang gitu. Jadi mau uploadnya ya 2 minggu sekali nggak apa-apa. Yang penting gue dapat kualitas yang segini. Beda kalau brand saya dulu, Edozel sebagai komedian, kualitasnya tuh di bawahnya LDP. Tapi kualitas kita banyak. Tergantung strateginya masing-masing. Kamu mau mainnya di mana? Karena yang menyukai videonya LDP, maybe nggak ketawa kalau nonton saya karena terlalu receh gitu. Tapi penonton saya yang suka ketawa sama receh mungkin melihat kontennya LDP, terlalu bragging, terlalu lama kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke target marketnya sih. Konsisten tuh harus, kualitas sama quantity itu pilihan. Betul. Jadi masalah kayaknya mau nambahin dikit ya Mas ya? Ya betul. Ya kalau di Young on Top sendiri sangat fluktuatif sih, tergantung. Kadang-kadang ada yang memang kita, kayaknya terpaksa nih kuantitasnya harus agak banyak karena informasinya harus disampaikan. Meski saya tahu itu nggak efektif gitu, tapi saya tahulah algoritma akan menemukan sendiri jalannya gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang sehari 1 atau minimal sehari 1 gitu, tapi postingan IG story-nya 2. Sama dengan halnya, tapi jadi ditentukan lagi kepada objektifnya. Nah kalau kayak di brand yang saya punya gitu, si Munti Gunung,
kita udah tahu bahwa oke, di sosial media ini orang nggak cari kita di sosial media, tapi justru orang cari kita tuh karena teman-teman kita tahu, brand kita tahu, terus dia nanya, lu ada IG-nya nggak? Nah, IG-nya, jadi IG itu udah kayak website buat kita. Jadi kita kumpulin di situ informasinya. Jadi gini, karena kita belum punya IG ini belum jadi aset buat kita. Jadi masih buat di awal banget ini sebagai informasi aja. Oh, ini toh gitu. Jadi orang nanyanya malah mungkin dari WhatsApp story yang saya posting, dari rekomendasi, terus bro lu ada IG-nya nggak? Baru saya kasih. Kan biasanya kan orang taunya dari IG-nya dulu kan, dari sosial media dulu ya. Kalau ini juga sumber informasi bisa dari mana-mana. Ya sama juga, berlaku juga pada yang on-top. Jadi sangat fluktuatif ngelihat kondisi sih. Oke, satu pertanyaan terakhir. Katanya akhirnya ujiannya selesai juga. Ada syuting soalnya habis ini sebenarnya. Puji Tuhan. Kejar tayang. Gini, banyak ketika gue ngobrol sama brand, ketika gue ngobrol sama orang-orang yang punya brand gitu ya, ketika mereka terus bikin social media campaign-nya, social media kontennya, banyak tuh yang aiming atau banyak yang targetnya itu adalah bikin konten yang viral. Menurut kalian, apakah harus dalam sebuah brand atau sebuah usaha atau perusahaan itu, ketika ngomongin social media konten itu aiming selalu ke bikin konten yang viral, atau sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat? Silahkan Pau. Gue jawab yang paling terakhir kali ya, karena gue emang nggak punya konten viral. Nggak punya pengalaman gitu. Pasti klien kalau datang ke kita nomor satu kan mintanya itu kan, Pau? Iya, betul. Kadang kesal juga ya. Tapi memang benar kan gitu kan? Iya. Ini kalau misalnya dari aku ya, kalau kita berusaha, aku pernah mencoba untuk mengikuti apa yang sedang viral gitu. Tapi terkadang kita bisa bikin sesuatu kalau misalnya kita bikin dengan caranya kita, ibaratnya kita akan bikin itu dengan sendirinya viral dan membuat tren baru gitu. Itu yang menurut saya lebih menarik dibandingkan kita bikin konten karena harus viral gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita ngejar untuk viral, otomatis pilihan kita untuk membuat sebuah konten itu jadi lebih terbatas gitu. Sedangkan viral itu adalah sesuatu hal yang seharusnya baru. Jadi lebih baik kayak kalau aku sih base dari value-nya aku, kemudian aku bikin konten bagaimana semenarik mungkin sehingga memungkinkan bahwa video itu viral gitu. Tapi berarti kalau misalnya Pau nih bikin konten buat Biote, apakah Pau harus kayak ini harus viral atau harus bikin sesuatu yang viral, atau benar-benar yang penting stick to the core value-nya aja, stick to the value message yang mau disampaikan aja? Kalau aku sih tetap beradaptasi dengan apa yang sedang happening. Contoh, kayak kemarin aku ada bikin ikut-ikutan konten yang lagi happening tuh yang pas challenge gitu kan. Brush challenge ya. Ya, brush challenge gitu kan. Cuman gimana tetap bertahan dengan value yang aku punya, yaitu aku biasa di komedi gitu, jadi aku bikin lucu-lucunya kayak gitu loh, gimana plesetinnya gitu, tetap stay dengan value kita sehingga viral itu dianggapnya sebagai bonus lah kalau aku. Oke, kalau Edo gimana Edo? Ya, kalau saya biasanya kalau ada klien datang ke kita pada saat jadi social media agency. Curhat ya, Dok? Iya, saya curhat. Begitu mereka bilang mau viral, begitu mereka bilang mau viral, saya udah bilang enggak. Dok, lu terlalu jujur. Ini gue demen man with prinsip, gue demen nih man with word. Kenapa begini? Karena kata viral ini tidak sama untuk setiap orang. Jadi klien minta viral sama apa yang viral menurut pendapat saya sama pendapat mereka tuh beda. Makanya saya bilang kalau viral nggak bisa. Tapi kalau kamu punya KPI, kasih tahu saya akan hitung apakah
apakah KPI-nya bisa kita capai apa enggak. Misalnya KPI-nya views, misalnya saya maunya 200.000 views, masih bisa. Ada klien, iya saya mau viral, tapi mintanya cuma berapa? Cuma minta 10.000 views. 10.000 views dalam hati saya, 10.000 views mah saya nggak usah bikin video yang aneh-aneh, pasti dapat 10.000 views. Jadi tergantung KPI-nya apa. Apakah mau views, apakah mau leads, apakah mau dapetin market baru. Engagement. Nah, jadi apakah mau engagement, apakah mau orang ikutan lombanya, misalnya mau ikutan giveaway-nya. Jadi sebenarnya tujuan lu ngomong viral tuh apa dulu? Biasanya saya tekankan, lu viral tuh maksudnya apa gitu. Mau views, mau engagement, mau orang ikutin challenge lu, mau apa. Dari situ baru kita bikinin strateginya seperti apa. Oh, kalau lu mau engagement-nya tinggi, banyak orang yang mau selfie sama produk lu, berarti kontesnya jangan susah-susah gitu. Kontesnya jangan suruh orang harus background-nya lagi di Bali, itu tidak mungkin. Harus ngapalin joget. Yang bikin, ada klien mau bikin challenge untuk sebuah misalnya snack A, B, tapi gerakannya susah banget. Wah, itu udah pasti saya nggak bisa begini, karena kalau lu mau orang ngikutin, terus ada brandnya, terus lu suruh orang mikir ngapalin gerakannya, nggak bakalan banyak yang ngikutin. Kalau lu mau gampang, ya suruh orang selfie aja sama produk lu, udah jadi, pasti lebih banyak engagementnya. Kalau tujuannya adalah engagement. Tapi kalau mau tujuannya memang, yang penting kita pengen brandingnya kelasnya naik kayak gitu, ya itu bisa kita bikin. Berarti nggak perlu banyak engagement, yang penting kualitas videonya bagus, mumpuni, face-nya presentable, ya pokoknya sesuai dari viral yang dia maksud tuh apa sebenarnya. Itu. Kayaknya udah cukup tuh, Jess. Oke. Kayaknya udah cukup tuh, udah keren banget tuh dua-duanya. Tambahin dikit kata pinter, Alex. Ini udah keren banget tuh. Iya memang. Ini hari ini mau Edo, mau Papa, Mas Alex semuanya punya insight yang keren-keren banget. Aku sampai bingung ini summarize-nya gimana. Tapi tadi udah dibantuin sama Edo. Mengutip kata-katanya Edo, sebenarnya basicnya balik lagi kalau aku lihat dari diskusi kita 1,5 jam ini, balik lagi sebenarnya ketika kita mau ngebangun brand, mau ngebangun community, yang paling penting itu adalah core value-nya. Value-nya itu seperti apa sih? Dari value itu bisa dikembangkan lagi ke message-nya itu seperti apa. Dan tadi menurut kata Mas Alex, community itu ya pada dasarnya yang menyatukan itu juga adalah value yang samanya gitu. Ada arah yang samanya, goal yang samanya atau enggak. Dan mengutip kata Papa dan Edo juga, ketika kita berinteraksi dengan komunitas kita, berinteraksi dengan followers kita, salah satu hal yang paling penting itu adalah being true, karena hal itu yang justru menarik mereka dan membuat mereka loyal sama kita. Dan satu lagi juga yang paling penting ya tadi nggak harus, maksudnya gini, ketika kita buat konten itu nggak harus viral is another, kalau kata Papa another bonus, tapi yang penting itu adalah relevansinya dan balik lagi stick to the core message-nya, sama nggak, value-nya sama nggak sama yang brand itu mau disampaikan. Ada yang mungkin ada yang kurang nggak dari kesimpulannya? Karena tadi aku kan sempat keputus nih. Ya, pokoknya be yourself and never surrender. Ya udah oke semua. Oke. Thank you banget Edo, thank you banget Papa, thank you banget Mas Alex atas waktunya, atas kesabarannya hari ini. Entah gimana putus 2 kali gue, dan overall thank you banget atas insight-nya, atas bantuannya juga karena telah mendukung gerakan dari kita untuk nakes ini. Nah, sebelum aku tutup, teman-teman, aku mungkin mau mengajak teman-teman juga untuk share momen hari ini bersama Digital Charity Conference, supaya apa yang teman-teman pelajari ini nggak cuma berguna buat teman-teman semuanya yang di sini, tapi juga bisa membantu orang lain yang di luar sana. Jadi share aha momennya teman-teman dari insight ini, karena saya yakin tadi banyak banget insight yang dibagikan oleh Papa, Edo, dan Mas Alex, dengan tag Instagramnya @alfasio.id, @dari kita untuk nakes, dan langsung juga boleh tag ke @alexanderzulka80, @tia magdalena, dan @edozel.
We would love, kita senang banget ngedenger insight-nya dari teman-teman, ngedenger feedback-nya dari teman-teman. Ngedenger feedback-nya dari teman-teman, ngedenger tanggapannya dari teman-teman. Dan sambil kita menghitung total donasi akhir dan mengumumkan kepada teman-teman semuanya, saya sempat katakan berkali-kali kepada teman-teman, kami seluruh tim dan volunteer baik dari kita untuk Nakas dan Alpha CEO sangat senang banget bacain komen teman-teman, lalu insight yang teman-teman. Jadi sekali lagi itu ya, jangan lupa di tag dan sebelum itu saya minta waktunya bentar teman-teman. Ini ada satu video kompilasi dari semua yang sudah kita lakukan, semua teman-teman, semua effort dari charity ini, dari 30 expert yang luar biasa yang akan di-play oleh tim sebentar lagi. Yang ini cuma bentar doang, jadi aku minta waktunya dulu sebentar. I think nggak nyampe 5 menit, silahkan. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dari kita untuk Nakes atas bantuan APD-nya ke Puskesmas Karangpayung 1, semoga bermanfaat dan dapat melindungi kita dari virus corona yang sedang pandemi. Ya, terima kasih. Halo Nakes, semuanya semoga bermanfaat. Oke, itu dia teman-teman. Semuanya teman-teman dari hasil dari apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita lakukan, semuanya berkat teman-teman semuanya di sini juga, berkat audiens yang luar biasa, berkat speaker yang juga sangat-sangat luar biasa mendukung dan mensukseskan terjadinya event ini. Nah, sebagai penutup juga saya akan membacakan donasi yang terkumpul
sampai pada saat ini, boleh ditampilkan tim ya. Total donasi hingga saat ini yang sudah terkumpulkan dari kita untuk Nakes, dan sudah ditambahkan juga dari apa yang kita kumpulkan melalui Digital Charity Conference ini adalah 2.055.106.458 rupiah. Semua donasi ini saya juga nggak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join, yang sudah bergabung, sudah berkontribusi. Sekali lagi kepada para speaker juga yang sudah put effortnya, put waktunya, put tenaganya, dan segala macam perjuangan dan ya perjuangan yang mereka berikan juga kepada kita, meluangkan waktunya. Juga tidak lupa kami berterima kasih juga pada semua orang yang mendukung. Ada ya acara ini terselenggara atas dukungan dari banyak orang dan banyak brand. Kita dari kita untuk Nakes, dan diorganisasi oleh Alpha CEO dan didukung oleh Family Relations. Berterima kasih juga kepada para media partner yaitu para media dan community partner Good News from Indonesia, Youth Planner, Women Planner, Ngobrol Bisnis Yuk, Entrepreneurs Club, Blogger Perempuan Network, Apiari Coworking Space, Mom Academy, Young on Top, Blogger Kroni, Hipwi, Smart FM, Sindonews.com, kumpulan mak blogger, dan masih banyak lagi brand-brand baik yang telah mendukung terjadinya dan terkumpulnya semua donasi ini. Tidak lupa juga teman-teman, kalau teman-teman ketinggalan sesi atau ketinggalan atau teman-teman mau nge-replay lagi bagian-bagian tertentu yang teman-teman merasakan teman-teman dapat banget insight-nya yang luar biasa, semua itu nanti bisa diakses di YouTube-nya alphaceo.id. Jadi teman-teman bisa akses kembali, teman-teman bisa lihat lagi sesi hari ini bareng Pau, bareng Mas Alex, bareng Edo, dan sesi-sesi yang kemarin dari sesi hari pertama hingga hari ketiga di YouTube-nya alphaceo.id. Saya mewakili dari kita untuk Nakes, juga mewakili dari Alpha CEO dan semua orang yang terlibat, semua speaker, semua teman-teman semua yang ada di rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi buat Pau, Mas Alex, Edo, dan semua expert dan pembicara yang telah berkontribusi. Juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di rumah, karena you guys are awesome. Kalau nggak ada kalian, nggak mungkin terjadi Digital Charity Conference ini selama 3 hari dengan sukses, dan kita berhasil mengumpulkan dana segitu. Sekali lagi, semua penyaluran akan kita laporkan melalui dari kita untuk nakes.com. Jadi teman-teman bisa langsung cek di dari kita untuk nakes.com. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya stay healthy, stay fit, stay safe. Jangan lupa untuk keep positive, keep inspiring others, keep motivated juga, karena balik lagi nggak ada sesuatu pun yang di sini nggak ada sesuatu yang stagnan, nggak ada sesuatu yang tetap, semuanya itu pasti berubah, termasuk juga kalau kondisi pandemi kita ini. Thank you semuanya, thank you. Jangan lupa buat teman-teman, kita senang banget kalau ngedengar insight-nya teman-teman. Please do post di social medianya teman-teman, spread this positivity more. I'll see you guys in the other time. See ya, bye-bye. See you. Thank you, Paul. Thank you. Thank you.